Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang kita belajar tentang sejarah, yaitu dengan topik menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Itu dengan tujuan pembelajarannya, pertama menganalisis upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Yang kedua, membedakan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur konfrontasi. Perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perundingan Houge-Value pada tanggal 14 sampai 24 April 1946. Houge-Value adalah sebuah taman nasional Belanda di Provinsi Gelderland, dekat kota Ede, Wageningen, Amerhem, Apeldoorn. Taman nasional ini memiliki 55 km persegi, terdiri dari padang rumput, gundukan pasir, dan hutan. Yang kedua, perundingan Linggarjati pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Dilanjutkan dengan perjanjian Linggarjati dengan meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang ketiga, perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948 untuk menyelesaikan segala pertikaian dan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Yang keempat, perundingan Rumproyen pada tanggal 7 Mei 1949 untuk memulihkan kekuasaan pemerintah kolonial dengan tindakan militer. Sebagai ketua delegasi dari pihak Indonesia adalah Mr. Muhammad Rum dan selaku ketua delegasi Belanda yaitu Van Rooyen. Kelima, konferensi inter-Indonesia dari tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Sebelum KMB berlangsung, dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara-negara bagian yang dalam hal ini BFO. BFO adalah singkatan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola RIS selama Revolusi Nasional Indonesia 1945 sampai 1949. Kemudian yang berikut konferensi Meja Bundar atau KMB berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Yang mana perjanjian Rumproyen belum menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda. Salah satu agenda yang disepakati Indonesia-Belanda adalah penyelenggaraan KMB di Den Haag, yaitu di negeri Belanda, yaitu pada tanggal 23 Agustus 19 sampai 2 November 1949. Kemudian kita masuk pada perjuangan fisik. Jadi perjuangan yang tadi kita bahas adalah perjuangan melalui diplomasi. Sekarang perjuangan fisik. Perjuangan fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini yaitu dengan tewasnya Jenderal Malabi yang kemudian dipicu saat rakyat Surabaya menginginkan gedung Internasio bebas dari militer Inggris
yang berujung adanya percekcokan dan pertempuran. Yang kedua, Palagan Ambarawa dari tanggal 12 sampai 14 Desember 1945. Karena pihak sekutu tidak menepati yang disepakati, sehingga pada tanggal 20 November 1945 meletuslah peristiwa pemberontakan Ambarawa, yaitu pertempuran antar TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pihak sekutu dari Inggris. Kemudian pertempuran Medan Area dari tanggal 13 Oktober 1945 sampai 10 Desember 1945. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. Yang kedua, ulah seorang penghuni hotel yang merampas, menginjak-injak lencana merah putih. Yang berikut pertempuran Padang dan sekitarnya tanggal 21 Februari 1948. Di mana pada tanggal 27 November 1945 meledak pertempuran di Padang disebabkan ketika tentara Belanda memaksa menduduki gedung sekolah teknik di Simpang Haru. Mereka telah memukul guru sekolah tersebut sempat pingsan sehingga rakyat sangat marah dan malam harinya menyerang tentara Belanda di gedung sekolah tersebut. Berikut Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946 disebabkan oleh 3 hal, yaitu perebutan pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas artileri Konstrukti Winkel. Yang berikut pembentukan Majelis Dewan Perjuangan tidak menanggapi ultimatum sekutu pada tanggal 21 November 1945. Nah, tadi Anda sudah menyimak dengan baik-baik tentang materi yang telah Ibu paparkan. Sekarang Ibu berikan evaluasi dalam bentuk esai. Hanya 3 nomor. Yang pertama, jelaskan perbedaan jalur diplomasi dengan jalur konfrontasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, jelaskan bahwa pembentukan negara bhinneka merupakan upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Yang ketiga, jelaskan keadaan Indonesia secara singkat ketika mendapat serangan tentara Belanda, ketika Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Setelah selesai ini dibahas, dan setelah itu adik-adik mau ngirim jawabannya itu lewat emailnya saya sendiri. Jangan lupa ya. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.